Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan rahmatnya kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan tahun ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kutub tentang keutamaan berdoa di bulan suci Ramadan. Perlu kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini adalah waktu yang penuh berkah, di mana doa kita memiliki peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Tirmidzi, ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama adalah doa orang yang berpuasa, yang kedua adalah pemimpin yang adil, dan ketiga adalah doa orang yang terzolimi. Nah, salah satu yang disebutkan tadi adalah doa orang yang berpuasa. Ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa memiliki keistimewaan di dalam doanya. Karena itu janganlah kita sia-siakan kesempatan untuk banyak berdoa di bulan suci Ramadan ini. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini ada waktu-waktu mustajab di mana doa kita bisa dikabulkan. Yang pertama, ketika waktu kita sahur. Nah, waktu sahur itu adalah waktu yang penuh berkah dan termasuk dalam sepertiga malam terakhir, yang mana merupakan waktu mustajab doa kita didengarkan dan insya Allah juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di waktu itu juga waktu terbaik untuk kita beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah. Yang kedua adalah saat berpuasa. Jadi sepanjang kita berpuasa dari terbitnya matahari sampai nanti terbenamnya matahari, itu adalah kesempatan kita orang-orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak. Jadi digunakanlah waktu-waktu tersebut untuk memohon kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Yang ketiga adalah ketika kita saat berbuka puasa. Jadi waktu menjelang kita berbuka puasa adalah salah satu momen mustajab untuk kita berdoa juga. Jadi sebelum kita menyantap makanan atau hidangan ketika kita berbuka, jadi kita harus menyempatkan diri untuk berdoa kepada Allah juga. Jadi apapun hajat kita, keinginan kita bisa kita sampaikan di dalam doa ketika kita sebelum menyantap hidangan berbuka puasa. Yang keempat yaitu ketika malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar juga kita sering ketahui sebagai malam terbaik dalam setahun, yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Dan yang kelima adalah waktu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir ini juga bisa tergolong di waktu ketika kita sahur, di mana sebelum kita sahur di sepertiga malam terakhir kita bisa juga melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat obat, sholat tahajud, sholat hajat. Jadi bagi kalian-kalian, anak-anakku, saudara-saudaraku yang memiliki hajat, apapun itu bisa kita sampaikan di dalam ibadah-ibadah sunnah di waktu sepertiga malam. Oke, berikutnya saya akan menyampaikan beberapa tips doa-doa kita agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips yang pertama yaitu berdoa dengan penuh keyakinan. Jadi ketika kita memiliki keyakinan hati, berdoa dengan bersungguh-sungguh, niscaya Allah juga akan mengabulkan apa yang kita panjatkan dalam doa-doa tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah
kalian kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa itu akan dikabulkan. Tips yang kedua, mengawali dan mengakhiri doa dengan sholawat. Rasulullah bersabda, setiap doa akan tertahan hingga disolawati kepada Nabi. Tips yang ketiga yaitu menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Jadi mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat. Itu salah satu tips juga agar doa kita dikabulkan. Tips yang keempat yaitu beristighfar sebelum kita berdoa. Jadi yang mana kita ketahui bahwa istighfar itu kan kita memohon ampunan kepada Allah. Jadi memohon ampunan kepada Allah sebelum berdoa itu juga insya Allah dapat mempercepat terkabulnya doa kita. Tips yang terakhir yaitu bersabar dan tidak tergesa-gesa. Jadi Rasulullah SAW juga pernah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak terburu-buru dan berkata, aku sudah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Jadi meskipun kalian sudah sering berdoa, sudah sering memanjatkan dan berulang-ulang kali doa itu kalian sampaikan dalam sholat atau dalam waktu-waktu tertentu yang mustajab, tapi kenyataannya doa kalian belum diijabahi, jadi kalian harus tetap bersabar karena percayalah doa kalian akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang tepat. Demikian pesan yang bisa saya sampaikan dalam kultum kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.